untuk mengantarkan mahasiswa kami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk menimba pengalaman, yaitu mengadakan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Ngadas ini. Mahasiswa-mahasiswa kami ini tergabung di dalam suatu lembaga kemahasiswaan yang dinamakan Forma PK, Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan. Nah, mereka ini anak-anak muda ingin sekali menimba ilmu, menimba pengalaman, menimba pengetahuan tentang bagaimana kondisi masyarakat di desa. Mereka juga ingin serawung, ingin berinteraksi, ingin berkumpul dengan masyarakat yang ada di Desa Ngadas ini, sehingga dengan itu maka mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang nantinya tentu akan sangat berguna bagi mahasiswa kami ini di dalam terjun di masyarakat nantinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan saya ngaturaken panuwun ingkang sak kata-kataipun dumateng bapak-bapak sedaya yang telah berkenan menerima kedatangan kami. Dan kami juga berterima kasih kepada narasumber kami, antara lain sejawat dosen kami Bapak Dr. Iwan Permati serta bapak-bapak yang lain yang pada malam hari ini berkenan untuk mengisi sebagai narasumber, memberikan pengalaman-pengalaman, memberikan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Begitu. Dan temanya tentu sangat menarik ini kalau kita baca, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menuju penetapan status desa adat serta pengelolaan potensi desa ngadas sebagai daya tarik wisata alam. Nah, saya wisata adat, saya sendiri juga ingin tahu tentang ini semua, maka dari itu saya nanti juga ingin mengikuti sampai acara ini selesai. Saya rasa itu bapak-bapak yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam kami melaksanakan kegiatan ini ada kekurangan atau begitu, ngaturaken mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sakti atas kata sambutan yang luar biasa. Para hadirin sekalian, berikutnya marilah kita dengarkan pula kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Ngadas. Untuk itu, kepada Bapak Mujianto, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Om Mandrapulun Basuki Langgeng, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Haji, yang terhormati Bapak dosen Bapak Jaya, dan yang saya hormati Bapak Mutono selaku Ketua BPD dan juga tokoh adat Desa Ngadas, serta Bapak Ibu sekalian warga Ngadas dan adik-adik mahasiswa dari Brawijaya yang
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu dan berkumpul di Balai Budaya ini dalam rangka untuk mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh adik-adik Universitas Brawijaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kalau kita melihat dari tema ini masih jauh, Pak. Bagaimana penetapan tentang desa adat. Jadi perlu saya sampaikan, memang tujuan awal dari warga masyarakat adat ingin bagaimana supaya desa adat ini menjadi desa adat. Tetapi kemarin kita sudah dalam 2 tahun kita dibantu oleh Universitas Brawijaya juga, kemudian dari Pak dosen yang mendampingi kita dalam rangka untuk membuat suatu peraturan desa tentang desa adat. Kemarin kita bawa ke bagian hukum Kabupaten Malang, ternyata masih ditolak karena belum ada payung hukum yang di atasnya yang menaungi tentang desa adat. Sehingga ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan atau warga masyarakat Ngadas. Tentunya kalau kita membaca tema menuju adat penetapan ini masih jauh Bapak sekalian. Sehingga yang kita memang berharap bagaimana desa Ngadas ini menjadi desa adat. Karena dari awal memang saya mencalonkan diri kepala desa itu ada syarat khusus yang harus kita penuhi. Jadi ada surat pernyataan bahwasanya kepala desa tidak boleh atau harus ikut melaksanakan upacara adat, melestarikan adat budaya yang ada di desa Ngadas. Apapun agamanya, itu syarat khusus yang dikeluarkan oleh sesepuh dan panitia Pilkades, sehingga ya dituntut bagaimana seorang pemimpin yang ada di Ngadas ini bisa melestarikan adat dan budaya seperti itu. Sehingga kalau kita membaca tema, ya tentunya kita sangat berharap bagaimana mendorong dari pemerintah agar supaya baik provinsi maupun kabupaten agar supaya terbentuk suatu peraturan daerah, Pak. Kalau itu presiden jelas, Kemendagri sudah jelas ada. Tetapi karena kita membuat suatu peraturan yang belum ada payung hukum yang di atasnya, sehingga kita masih berhenti dengan aturan itu. Saya sering rapat dengan DPRD provinsi, tetapi selama ini masih belum ada petunjuk teknis sebagai kriteria desa adat seperti apa belum ada. Tetapi pada intinya bahwa desa adat sudah siap. Kalau kita baca, desa adat ini adalah yang mungkin bisa katakan paling lengkap. Secara wilayah kita punya, warga masyarakat punya, aturan adat kita sudah punya. Kita membuat tempat yang disampaikan warga masyarakat ada. Upacara yang dilaksanakan jelas. Setiap tahun ada 5 acara yang besar, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita coba satu saja upacara Karo, itu membutuhkan dana yang besar. Itu pun masyarakat juga melaksanakan. Tidak pernah istilahnya menawar, menolak, dan lain sebagainya. Dana Karo itu saja yang saya kelola untuk tahun yang kemarin itu 55 juta. Itu swadaya putih masyarakat. Belum kegiatan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat secara individu masing-masing di rumah warga masyarakat yang tidak kurang dari 5 juta Pak biaya upacara adat sekali, Pak. Ini tidak ada, desa tidak pernah memberikan suntikan dana untuk melaksanakan upacara adat karena memang di dalam aturan keuangan desa dana DD maupun APBD tidak boleh dipakai untuk melaksanakan upacara adat. Dan ini yang dilaksanakan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Ini perlu saya sampaikan, di sini ada 3 agama, Pak. Secara persentase Buddha 50%, Islam 40%, Hindunya 10%.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendengar bahwa Tengger itu identik dengan Hindu, itu salah Bapak Ibu sekalian. Tengger itu ya ini isinya Tengger. Jadi malah di Nadas ini mulai dari pertama dulu memang pemeluk beragama Buddha, bukan Hindu. Sehingga mohon maaf, kenapa Nadas ini seolah-olah dikucilkan oleh warga Tengger yang lain, karena mohon maaf di sini memang sahabat Bapak sekalian. Di sini itu memang mengikuti apa yang dilaksanakan para leluhur. Karena saking patuhnya dengan leluhur, makanya desa lain mengatakan bahwa desa Ngadas itu orangnya kaku. Padahal tidak kaku sebetulnya, karena secara aturan adat ini memang kaku, tidak bisa ditawar. Hari Raya Kasoto juga demikian, kita selalu tidak bersama-sama. Karena kita mengingat pesan dari Dewa Kusumo dulu, jadi Kasoto dilaksanakan pada bulan purnama, sehingga kita hari apapun tetap kita laksanakan pada waktu bulan purnama. Kita tidak melihat misalnya purnamanya hari Jumat, kita laksanakan hari Sabtu agar supaya jumlah kunjungan lebih banyak sehingga pendapatan income masyarakat bertambah, tidak seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan bahwasanya warga Ngadas itu kaku, tapi kaku secara aturan adat, bukan orangnya kaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya hal-hal seperti itu dengan kondisi yang seperti ini, harapan seluruh warga masyarakat memang berharap bagaimana nanti desa Ngadas ini bisa menjadi desa adat, sehingga adat dan budaya yang selama ini kita laksanakan itu masih bisa tetap kita lestarikan. Karena apa? Pentingnya adat dan budaya yang ada di sini bisa mempersatukan semua pemeluk agama yang ada di sini. Karena agama itu adalah kepentingan pribadi. Dan adat ini adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial. Jadi ini yang bisa mempersatukan semua pemeluk agama yang ada di sini. Dulu ada Kristennya, Pak. 2 orang, sekarang orangnya pindah ke Kediri. Jadi dulu di sini ada 4 pemeluk agama yang kita bisa hidup berdampingan. Ya mungkin kalau jalan lain ya, kalau seperti ini mungkin sulit kita temui. Bahkan kalau kita lihat di situ ada pura, ada musola, ada wihara, tidak ada masyarakat yang komplit. Karena filosofi dari Udeng ini yang bisa kita terapkan, Pak, di kehidupan kita sehari-hari. Jadi Udeng ini ada filosofinya. Orang Tengger itu menggunakan sesuatu tidak ada yang tidak ada maknanya. Udeng ini adalah ikat kepala. Kenapa kau harus diikat? Karena ini kendali, Pak. Sebagai kendali pikiran kita. Kenapa di sini ada segitiga? Ini ada yang menunjukkan bahwasannya kejujuran warga masyarakat Tengger. Jadi di dalam kehidupan perkataan perbuatan harus sama dengan yang ada di hati kita. Nah itu pertama. Yang kedua, kenapa warna putih ditaruh di belakang? Ya ini bentuk hubungan kita antara Tuhan dan manusia. Kenapa putih di belakang? Karena putih ini simbol kesucian. Jadi kalau kita memeluk agama, jangan ditonjol-tonjolkan ke orang lain bahwa saya yang paling benar, bahwa saya ini loh orang yang paling suci. Tidak boleh warga Tengger seperti itu. Karena apa? Yang nilai ibadah kita itu bukan manusia, tapi Tuhan yang menilai, Pak. Buat apa kita ibadah, kita buat sombong-sombong? Belum tentu kita, kalau saya keyakinan Muslim itu sholat 5 waktu rutinitas kita lakukan, tapi yang menilai siapa? Manusia hanya bisa melihat itu loh, Pak, ini rutin sholatnya. Tapi yang menilai kan dia, Pak. Kita kan tidak punya rapotnya. Sehingga buat apa kita sombong-sombongkan? Nah itu, makanya filosofi orang Tengger itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga sedikit saja nanti biar disampaikan oleh Pak Mistono selaku tokoh adat, sehingga mungkin nanti Pak Mistono bisa lebih banyak memberikan informasi, memberikan
terkait dengan adat yang ada di sini seperti apa. Kemudian dengan Bapak Ibu sekalian tentunya mari kita bersama-sama bagaimana tujuan kita awal Desa Ngatas menuju desa adat ini agar supaya bisa sukses, bisa kita nikmati sampai kapanpun. Ini ya perlu dukungan dari seluruh warga masyarakat. Nah itu. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bu Haji dan juga para narasumber. Kebetulan beliaunya ini yang paling aktif, Bapak Ibu sekalian. Beliaunya pernah mendampingi saya ke Jakarta juga, Pak Bu Haji. Beliau sekarang merangkap jabatan sebagai asisten pemerintahan di Kabupaten Malang, sehingga saya tidak asing dengan beliau. Nah, ini Bapak Kepala Dinas yang luar biasa. Saya WA jam 11 malam itu dijawab oleh beliau. Saya mau masih mohon penjelasan tentang apapun, beliaunya selalu siap. Karena saya mempunyai grup WA Kepala Desa se-Kabupaten Malang, beliaunya yang aktif dan informasi dan memberikan penjelasan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa. Luar biasa beliau. Beliaunya juga yang membantu kita dalam rangka mencari bantuan-bantuan. Ini yang dikelola BUMDes sekarang, homestay, toilet wisata, itu beliaunya yang membantu kita. Sehingga dalam meraih pembangunan tidak mudah Bapak Ibu sekalian, khususnya warga masyarakat, sehingga mari setelah ada pembangunan ya tentunya mari kita rawat bersama-sama sehingga keberlangsungan apa yang telah kita ciptakan itu bisa tetap kita nikmati dan tentunya nanti bisa menambahkan oleh pemerintah desa. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang membantu kami dalam rangka memberikan informasi tentang hukum. Tentunya di sini karena memang desa adat, banyak sekali peraturan-peraturan desa yang tidak tertulis, tetapi masih dikukui oleh masyarakat. Sehingga kalau peraturan hukum yang tertulis, kalau nggak tertulis saja sudah diakui, sudah dipatuhi, apalagi yang tertulis. Tetapi bagaimana nanti legalitas peraturan desa yang tidak tertulis ini bisa diakui tidak hanya di dalam desa saja, tetapi kita keluar pun juga masih mempunyai kekuatan. Contoh kemarin ada kejadian yang telah saya alami, ya ternyata peraturan itu hanya kuat di lingkup desa saja, tetapi kalau sudah keluar kita masih kalah dengan hukum yang positif. Sehingga kalau nanti Desa Ngatas sudah bisa ditetapkan sebagai desa, ya aturan-aturan itu bisa kuat kemanapun juga bisa kita laksanakan, ataupun kuat di mana-mana, tidak hanya di dalam desa saja. Itu Bapak Ibu sekalian, dan kemudian ini masukan kepada rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf, ini kritik untuk kebaikan adik-adik sekalian. Saya mohon, saya sering sekali menerima tamu dari mahasiswa kacamata itu kok didesain satu pintu adik-adik sekalian. Kalau kemarin terlalu banyak tim, mohon maaf, sehingga kita cara menerima, cara menelaah dari apa yang diharapkan oleh rekan-rekan ini sulit, Pak. Jadi contoh konsumsi ada beberapa orang ke tempat saya bagaimana sulit itu bukan ganti orang, Pak, sehingga saya juga sulit. Ini masukan, mohon maaf, kritik karena untuk kebaikan adik-adik sekalian. Apabila nanti ada kegiatan serupa di daerah lain, ya saya mohon ada satu koordinator yang koordinasi dengan pemerintah desa. Sehingga kita akan menanggapi tidak bingung. Cara melakukan tidak bingung, mohon maaf. Karena seringnya saya menerima tamu, saya kalau tamu hanya 70 ataupun 100 orang ya sudah, saya pikir kecil itu. Karena banyak yang lebih besar daripada jumlah itu. Tapi koordinasinya enak ada seperti itu. Oke? Masukan untuk adik-adik sekalian. Mungkin itu Bapak sekalian, mungkin ya inilah saya. Saya orang gunung yang dekat dengan batu, ya omongannya kasar seperti ini. Beda kalau orang keraton, Pak.
dan tidak banyak halus. Mohon maaf ini adanya Bapak Ibu sekalian, akan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Ulun Basuki Langgeng, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih banyak Bapak Mujianto atas kata sambutan yang luar biasa. Baiklah para hadirin, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu sesi pemaparan materi diikuti dengan sesi diskusi, di mana dipandu oleh moderator yaitu Saudara Anggito Abimanyu dari Divisi Abdi Masyarakat Angkatan 2020. Kepada Saudara Anggito Abimanyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih sekali lagi kepada MC atas pengajuannya dari awal hingga pada malam hari ini. Dan langsung saja, selanjutnya adalah acara inti kita, yang dimana yang di awal akan kita awali dengan penyampaian materi dari keempat materi kita, lalu kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dilanjutkan di akhir. Sebelumnya, sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nirmala. Selamat malam, Bapak Ibu hadirin sekalian. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan, saya Anggito Abimanyu, selaku moderator yang akan memandu diskusi pada malam hari ini. Penyuluhan hukum pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menuju penetapan status desa adat serta pengelolaan potensi desa adat sebagai daya tarik wisata adat. Baiklah, sebelum beranjak pada sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa pemateri hebat pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Andes Waji SIP MSI selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Pesra sekaligus PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. Selamat malam, Pak. Selanjutnya ada Bapak Mistono selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa Ngadas. Dan selanjutnya juga ada Bapak Dr. Iwan Permadi SIM selaku perwakilan dari akademisi yang juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Serta ada Saudara Nadif Maulana selaku Wakadif Litbang Forma PK FHUB yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum pemaparan materi, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan diskusi kita pada malam ini. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemateri akan diberikan waktu untuk menyampaikan materi selama masing-masing. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, diharapkan hadirin sekalian untuk mendengarkan dengan sama. Lalu yang ketiga, setelah keempat pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian, peraturan yang telah ditetapkan sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Desa Ngadas yang bertepatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi tinggi untuk dijadikan desa adat. Pada tahun 2018, Desa Ngadas telah diresmikan menjadi desa wisata adat dan diikuti di tahun 2020 di mana masyarakat mengajukan agar Desa Ngadas ditetapkan menjadi desa adat. Namun hingga saat ini penetapan satu desa adat tersebut belum kunjung dikabulkan. Desa Ngadas merupakan salah satu proyek dari kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN yang tergolong sebagai proyek pemerintah dalam membangun pariwisata yang ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Penetapan desa adat sebagai bentuk penataan desa adat bagaimana tercantum dalam Pasal 97 Nomor 6 Tahun 2014. Tentunya akan sangat ditunggu materi dari pemateri-pemateri hebat kita di malam hari ini, yang akan dimulai dari salah satu teman kami, yaitu Nadif Maulana, selaku Wakadif Litbang Forma PK FHUB, yang akan menyampaikan hasil analisa sosial di selama yang kita lakukan di Desa Ngadas. Pada Saudara Nadif, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat kepada para pemateri, seluruh perangkat desa Ngadas, seluruh dekanat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, warga desa Ngadas, dan teman-teman PMK yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nadif Maulana yang akan memaparkan hasil analisa sosial yang telah kami lakukan kurang lebih selama 1 bulan ini. Slide selanjutnya. Sebelum saya memaparkan hasil analisa sosial yang telah kami lakukan, saya akan memaparkan profil Desa Ngadas. Desa Ngadas berada di dataran tinggi yang terletak di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jumlah penduduk di Desa Ngadas berjumlah 1.762 dan jumlah kakak sebanyak 486 kakak. Desa Ngadas terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Jarak Hijau dan Dusun Ngadas, yang mana jarak antara 2 dusun tersebut sekitar 9,8 km. Mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Ngadas yakni petani. Adapun subtopik yang menjadi analisa sosial kami, yang pertama mengenai urgensi Desa Ngadas menjadi desa adat, yang kedua pengolahan potensi desa sebagai daya tarik wisata, dan yang terakhir mengenai infrastruktur desa. Baik, untuk yang pertama mengenai urgensi penangkapan Desa Ngadas menjadi desa adat. Kami menghimpun responden sebanyak 60 responden yang mewakili 3,4% dari total populasi di Desa Ngadas. Yang mana rincian dari 60 responden yakni 40 responden dari Dusun Ngadas dan 20 responden berasal dari Dusun Jarak Hijau. Untuk kategori umur di atas 23 tahun itu terdapat 45 responden. Sedangkan untuk responden yang berusia di bawah 23 tahun berjumlah 15 responden. Analisa sosial yang kami gunakan untuk topik urgensi Desa Ngadas menjadi desa adat itu ada 2. Yang pertama, pengetahuan mengenai acara adat dan pelaksanaan hukum adat yang ada di Desa Ngadas, dan yang kedua pengetahuan masyarakat terhadap pengajuan Desa Ngadas menjadi desa adat. Selanjutnya, untuk indikator yang pertama dari 60 responden yang kami himpun menyatakan masih berlaku acara adat dan hukum adat di Desa Ngadas. Dan yang kedua, untuk masyarakat mengenai pengajuan kedua Ngadas menjadi desa adat, 2 responden Ngadas mengetahui mengenai pengajuan desa adat dan memahami urgensi terkait pengajuan desa adat. Dan 18 sisanya tidak mengetahui terkait pengajuan Desa Ngadas menjadi desa adat. Berdasarkan hasil analisa sosial mengenai urgensi penerapan Desa Ngadas menjadi desa adat, Desa Ngadas menjadi desa adat itu urgensinya sangat tinggi. Disebabkan untuk hukum adat dan upacara adat masih berlangsung. Salah satunya upacara karo. Ini ada 2, yakni mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal dan sebagai pengendali pengaruh globalisasi. Dalam peraturan perundang-undangan sudah terdapat aturan yang mengatur, yakni di dalam Perda Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2016 tentang desa. Mekanismenya terdapat di dalam pasal 41, pasal 31 hingga pasal 33 Perda Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2016 tentang desa. Yang mana untuk mekanismenya, yang pertama, pemerintah Kabupaten Malang melakukan identifikasi dan kajian terhadap desa yang dapat dijadikan desa adat. Kemudian yang kedua, dari hasil kajian dan identifikasi, Bupati menetapkan desa tersebut ke dalam rancangan peraturan daerah. Kemudian rancangan peraturan tersebut itu didiskusikan bersama DPRD Kabupaten Malang, yang apabila sudah disetujui disampaikan kepada
gubernur untuk mendapatkan kode register, dan setelah mendapatkan kode register itu disampaikan kepada Menteri Desa untuk mendapatkan kode desa. Setelah mendapatkan kedua kode tersebut, maka rancangan peraturan daerah ditetapkan dalam Perda. Selanjutnya, untuk pengelolaan potensi desa sebagai daya tarik wisata. Analisis sosial mengenai pengelolaan potensi desa sebagai daya tarik wisata, kami menggunakan indikator pengetahuan masyarakat mengenai potensi wisata Desa Ngadas. Hasilnya, 36 responden menyatakan bahwa potensi wisata di Desa Ngadas, yakni wisata adat, yang mana di Desa Ngadas masih berlangsungnya upacara-upacara adat dan kesenian adat. Dan 24 responden menyatakan bahwa potensi wisata adat, wisata Ngadas di Desa Ngadas, yakni wisata alam, yang mana terdapat Coban dan Gunung Bromo sebagai daya tarik wisata. Kemudian kendala pengelolaan potensi wisata berdasarkan hasil yang kami himpun melalui analisa sosial. Yang pertama, acara tahunan terhenti akibat pandemi, seperti lomba desa wisata adat. Harapannya nanti tahun ini atau tahun berdepannya acara tahunan tersebut diadakan kembali agar potensi wisata, khususnya wisata adat, dapat dioptimalkan secara maksimal. Kemudian untuk yang kedua, terkait pembangunan infrastruktur wisata disebabkan pembiayaan yang besar. Nah, ini salah satunya di Coban Raksasa, yang mana untuk akses menuju Coban Raksasa itu sangat sulit. Harapannya nanti pemerintah Kabupaten Malang beserta perangkat desa itu bekerjasama untuk membangun infrastruktur menuju Coban Raksasa agar wisatawan dapat mengakses Coban Raksasa tersebut. Kemudian untuk yang terakhir, pengelolaan yang belum berjalan dengan baik. Nah, ini harapannya bisa dikelola dengan baik dengan sistem pengelolaan yang sistematis dan terukur. Selanjutnya untuk yang ketiga, infrastruktur desa. Untuk analisa sosial yang kami lakukan untuk infrastruktur desa itu menggunakan dua indikator. Yang pertama untuk indikatornya, apakah ada keterlambatan atau ketidakmerataan pembangunan di Desa Ngadas, dan yang kedua, apakah ada transparansi pengelolaan dana pembangunan di Desa Ngadas. Untuk indikator yang pertama, 30 responden menyatakan bahwa masih terdapat ketidakmerataan dan keterlambatan pembangunan di Desa Ngadas. Dan untuk 30 responden lain yang menyatakan bahwa pembangunan di Desa Ngadas tidak ada keterlambatan ataupun ketidakmerataan. Beberapa responden juga memberikan pernyataan untuk di dusun Biar Hijau pembangunan yang diharapkan masyarakat dalam waktu dekat ini adalah penerangan jalan dan potensi lereng atau lengsengan. Dan untuk di dusun Ngadas ini untuk peningkatan pembangunan fasilitas kesehatan. Kemudian untuk yang kedua, terkait transparansi pengelolaan dana pembangunan di Desa Ngadas. Hasilnya 35 responden di Desa Ngadas menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai pengelolaan dana desa, dan untuk 5 responden mengetahui. Nah, untuk beberapa responden menambahkan bahwa untuk transparansi biasanya dilakukan setiap pertengahan tahun, sehingga pada waktu kami menganalisa sosial itu masih pembangunan desa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan paparan hasil analisa sosial kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih banyak kepada Saudara Nadif yang sudah memaparkan hasil analisa sosial selama di Desa Ngadas yang cukup lama ya juga ya, dan sebenarnya itu tadi sudah 3/3 dari warga juga sudah dianalisis sosial, yaitu 60 orangnya, dan memang sebagian besar juga sudah mengetahui atas kemajuan Desa Ngadas menjadi desa adat. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Saudara Nadif atas pemaparannya. Selanjutnya kita beranjak kepada pemateri kita yang kedua, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Iwan Permadi SHMU selaku perwakilan dari akademisi
yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Waktu sudah tepat, kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua yang dan adik-adik ya, khususnya Pak Dr. Sakti, ini Bapak Wakil Dekan ya, ini dosen saya dulu ya. Dulu masih muda ya. Dulu belum menikah waktu saya kuliah, Pak Sakti. Bapak adik kelas saya. Pak Suwaji, ya, asisten dan kepala dinas BPMD, Pak Kepala Desa, ya, Pak Kepala BPD, Pak Tenun. Jadi saya perwakilan dosen. Malam ini mohon maaf Pak Kepala Desa, ya, ada adik-adik mahasiswa yang kurang koordinasi dan kita akan evaluasi. Mudah-mudahan saya titip pada Pak Kepala Desa, dimaafkan karena memang ya namanya anak muda itu kadang-kadang gitu ya. Ini sedang kita evaluasi, mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini lagi. Bapak Ibu warga yang saya hormati, ada beberapa kajian memang terkait desa adat ya, dan saya mendapatkan informasi dari Pak Suwaji memang belum ada penetapan status desa adat seperti yang diatur oleh Permendagri dan Undang-Undang Desa. Sampai saat ini memang belum ada. Dicontohkan oleh Pak Suwaji itu memang di Bali dan di Padang ya, Minangkabau memang sejak originnya, sejak asalnya itu memang seperti itu. Jadi bukan penetapan desa adat seperti yang diatur di Undang-Undang Desa. Buka, Mbak. Lanjut. Nah, ini dasar-dasarnya nih. Nanti Pak Suwaji dari sisi kebijakan, kalau saya dari sisi yuridis. Ini ada undang-undang dasar, ada undang-undang desa. Ini yang kita acu ya. Terlalu jauh ya Pak Iwan, nggak kelihatan ya, ini kecil. Lupa bawa kacamata. Lanjut Mbak. Nah Bapak Ibu warga, desa itu ada dua memang, ada desa adat. Ini Pak Kepala Desa tadi sudah menunjukkan political will-nya yang ingin ya masyarakat Tengger ini diakui atau ditetapkan sebagai desa adat ya, dan ini memang benar Pak Kepala Desa, banyak keunggulannya memang. Nanti saya contohkan ada keunggulan ya. Lanjut Mbak. Nah ini ketentuan khususnya yang memang pemerintah daerah provinsi ya, melakukan penataan untuk kesatuan masyarakat itu. Lanjut. Syarat. Nah ini syaratnya ini agak sulit Bapak Ibu. Saya lihat agak sulit ya. Jadi syarat penetapan desa adat itu memang ada 3, tapi yang khusus terkait dengan kesatuan masyarakat dengan hak tradisionalnya itu sudah atau sedang dilakukan saat ini sampai saat ini. Tadi penjelasan Pak Kepala Desa memang masih banyak kayak kasogo, kayak apa ya Pak, yang masih dilakukan di sini. Jadi sebenarnya kalau saya melihat masyarakat Tengger bisa ngadas ini layak untuk menjadikan itu. Tinggal nanti apa yang kurang ini saya analisis dari sisi yuridis Pak. Nanti Pak Suwaji dari sisi kebijakan. Nah ini yang jadi syarat penetapannya memang masyarakat itu memiliki perasaan bersama dalam kelompok. Saya sudah tahu ini oke. Masyarakat Tengger ini khususnya ngadas ini oke. 50% Islam, 50% Buddha, 40% Islam, dan 10% Hindu. Ini tidak ada masalah, tidak ada kaitannya dengan desa adat kalau agama. Saya setuju dengan Pak Kepala Desa. Agama tidak ada kaitannya. Ya, karena desa adat itu tidak ada unsur-unsur agama, tidak ada. Ini memiliki perasaan bersama, menjaga adatnya. Ini satu syarat sudah terpenuhi. Yang kedua, peranata pemerintahan adat. Nah, ini yang harus diatur. Jadi agak unik, ada peranata pemerintahan adat. Dan secara origin itu sudah dilakukan di Bali.
Di Bali sudah ada peranatanya ya. Kalau tanahnya itu tanah duri, namanya tanah duri ya. Harta kekayaannya harus ada. Bali sudah ada, Pak. Peranata 2 ini sudah ada. Perangkat atau norma hukumnya yang ini harus diatur. Ya, kebetulan saya ngedraft perda di Dayak, Pak, di Dayak Tidung di Kalimantan. Ya. Nanti kalau kawan-kawan Forma PK mau membantu masyarakat Ngadas, saya kasih caranya untuk membuat peraturan daerah. Ya. Jadi peranata atau norma hukumnya ini yang harus disiapkan. Dan ini tidak mudah, ya harus diteliti benar oleh tim-tim. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat desa Ngadas setelah memenuhi persyaratan itu? Ya sebenarnya gampang kalau ini. Tinggal nanti yang dari Pak Suwaji itu betul. Jadi undang-undang dan Permendagrinya itu belum ada turunan-turunannya. Sehingga memang agak sulit ya mengenai pengaturan harta kekayaannya bagaimana, mengatur peranan pemerintahan adatnya bagaimana. Secara teknis belum. Tapi memang harus disiapkan mulai sekarang. Kami akan membantu kalau Forma PK memang serius ya. Saya akan kawal karena Perda di Kalimantan dan Kutai ya, Kerajaan Kutai Kartanegara itu saya yang buat. Ya, ada dengan tim dia, RCCP namanya ya. Pak Iwan enggak dari Fakultas Hukum, tapi dari RCCP, Dr. Abdullah Said. Pak Sakti kenal. Gampang, kalau itu gampang. Memang tidak bisa dalam tanda kutip kita sesuai dengan keinginan pemerintah karena petunjuk peraturan pelaksanaannya belum ada. Forma PK harus paham. Ya, jadi bukan buat perdes. Ya, kalau saudara buat perdes, tahu nanti ya, tidak masuk dalam pengaturan. Lanjut. Nah ini yang agak anomali bahwa Kabupaten Malang menetapkan Ngadas sebagai desa adat. Ya. Anomalinya apa? Karena ini yang menetapkan ini status desa adat ini harus memenuhi persyaratan itu. Kemungkinan ini saya lihat ini bahasa pers. Jadi belum Pak Cingit? Belum. Ya. Tapi dari keinginan Pak Kepala Desa tadi, wah ini mantap ini. Kalau seandainya Desa Ngadas menjadi desa adat, karena banyak keunggulannya, walaupun nanti ada pro kontra. Itu biasa kan. Tapi kalau kawan-kawan atau warga nanti tahu keunggulan dari desa adat, insya Allah akan memilih desa adat. Karena ada keunikan tersendiri yang itu tidak dipunyai oleh desa lain. Ya, termasuk dalam bantuan struktur pemerintahan dan segala macam itu agak unik ya. Dan itu yang harus masuk dalam perda. Ya, ini yang sulit. Tapi gampang kamu download aja kemungkinan itu sudah diambil untuk daya itu ya. Saya buat perda itu untuk pengakuan hak tanahnya. Jadi di sana ada namanya tanah ulayat. Tanah ulayat atau tanah desa itu harus ditetapkan dengan perda. Nah, itu yang intinya. Jadi kalau di Ngadas ini memang ada tanah-tanah ulayat yang dimiliki secara komunal, ya itu harus ada perdanya, Pak. Perdanya itu yang buat nanti Kabupaten Malang. Untuk penetapan itunya dulu. Tapi perdanya banyak, tidak hanya perda itu banyak. Agak jelimet ya. Nah, ini Mbak Siti, Dr. Kantuk. Lanjut. Apanya sangat sulit ya. Ya, yang pertama identifikasi oleh camat dari masyarakat umum adat. Nah ini Pak Camat juga diundang ini. Kenapa? Forma PK. Justru identifikasi itu dari Pak Camat. Hati-hati, memang semua perangkat mulai dari bupati, camat sebagai kepala wilayahnya, kepala desa dan tokoh masyarakat itu harus diundang sebenarnya. Ya, karena identifikasinya dari camat. Ini aturan loh ini. Di Permendagri nomor 52. Kalau Pak Camatnya nggak kamu undang, nah terus ya apa? Karena memang identifikasi pertama itu dari kepala wilayah, yaitu camat. Bukan kepala desa justru.
Jadi Pak Camat, ya. Ini penting ya. Sehingga memang saya terima kasih Pak Kades diingatkan kawan-kawan terkait dengan koordinasi. Ya, itu betul. Ya. Jadi saya sudah ngomong kepada tim panitia, tolong koordinasinya dijaga ya, karena ini terkait dengan apa? Ya Kulon Nuwunnya lah istilahnya Kulon Nuwun, dan ini memang arahan Permendagri. Nah, kan nggak ngundang Pak Camat terus ya apa? Tadi Pak Kepala Dinas telepon memang diundang kita. Tidak diundang. Ya ini tidak apa-apa. Ya mahasiswa biasanya seperti itu, nanti kita perbaiki. Nanti saya sama Pak Sakti akan tenang saja. Nah, yang kedua adalah verifikasi dan validasi oleh panitia. Nah, panitianya yang menetapkan adalah dari Bupati. Ya, ada verifikasi. Baru pengumuman. Ini. Yang selanjutnya adalah rekomendasi panitia kepada kepala daerah. Jadi panitia itu merekomendasikan kalau tidak ada yang keberatan ya langsung. Kalau ada yang keberatan maka kalau tidak keberatan maka ada penetapan dengan keputusan kepala daerah bupati. Kalau tidak ada yang keberatan ya. Nah, setelah ada penetapan dari bupati, maka kalau tidak ada yang keberatan ya silakan. Kalau ada yang keberatan maka betul. Ya, bulan Pak Iwan ngajarkan, ini betul. Ini ya sisi-sisi yuridisnya kamu kawal ya. Forma PK ya, forma PK memang harus normatif, jangan ngawur. Ya, kita orang hukum ya harus normatif. Dikuasai dulu normanya. Ya, dikuasai dulu baru kebijakan. Ya, kalau orang administrasi via kebijakan dulu baru normanya. Mereka kebalik pikirannya. Kalau kita tidak boleh normatif dulu harus kita. Ya, ini. Tapi kalau keberatan, ya maka ada verifikasi ulang. Kenapa kok ada penolakan? Mungkin sosialisasinya kurang. Padahal keunggulan dari desa adat itu nggak karu-karuan. Ya adalah desa mandiri. Kebetulan Pak Suwaji kepala asisten pemerintahan ini ya memang yang fungsi kayak gini. Dan saya lihat tadi Pak Suwaji ini lama di camat nih, berarti 15 tahun, berarti memang kan apa istilahnya ya lama di lapangan, karena camat itu kan bupati kecil. Jadi kalau sudah pernah menjadi camat itu ya karena dia menguasai wilayah dalam hal ini. Nah, ini yang saya maksud lanjut nih. Apa keunggulan dari desa adat? Ini kawan-kawan warga, tolong dengarkan ini. Keunggulannya ya. Yang pertama, kewenangannya itu diatur oleh undang-undang itu adalah pengaturan dan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan aslinya. Jadi kalau di sini ada susunan aslinya, maka itulah yang akan ditetapkan. Maka itulah yang ditetapkan. Termasuk contoh di Aceh, kenapa orang di Aceh itu kalau, mohon maaf ya, kalau berjudi tidak, mohon maaf, kalau berjudi tidak di penjara, tapi dicambuk. Itu kaitannya dengan ini, susunan aslinya bagaimana? Kalau di sini susunan aslinya ada tetua adat, ada, itu akan dijadikan oleh penetapan ini sebagai kepala pemerintahan desa. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat. Ulayat itu maksudnya wilayah anunya ya, istilahnya wilayah tanahnya. Kalau sekarang ini kan di sini ada ya, ada dulu apa namanya tanah kok di sini. Nah, PKD-nya ini nanti semuanya mutlak dikelola. Tidak dikelola. Kalau sekarang kan TKD ya. TKD dikelola oleh kabupaten. Enggak, semua akan dikelola oleh desa. Berarti nggak ada sih desa terkaya. Saya seperti itu. Karena apa? Wah, nggak karu-karuan. Pelestarian nilai sosial budaya desa ada. Jadi budayanya Bapak Ibu yang ada ibunya nggak ada ya? Oh, ada. Oh, sudah. Yang mana? Bu Sinten? Biasa ya. Biasa. Jadi pelestarian nilai sosial budaya adat itu tidak akan hilang, justru akan dikelola secara murni. Nah, ini kawan-kawan yang mohon maaf yang ada yang kontra, tolong
diberitahu bahwa justru dengan kekuatan itu maka pelestarian adatnya itu semakin turun. Nah ini yang memang agak berbeda ini. Yang ke D, penyelesaian sengketa adat nanti tidak berdasarkan hukum positif, enggak Pak. Ini yang menarik, tapi berdasarkan adat, kecuali belum diatur oleh adat, maka masuk ke wilayah norma hukum positif. Ini keunikannya. Misalnya ada yang ini ya, kalau di Jawa, saya tahu kan Jawa ya, Jawa lah macam-macam hukum adatnya itu kan disuruh bayar semen, ya kan betul. Di sini ada ya Pak. Nah itu akan berlaku Pak. Terus tidak usah penjara dengan bayar semen. Bahkan ya sekarang kawan-kawan Forma PK juga bisa. Oh iya kita ya waktu ini ya. Jadi bahkan ya wis penyelenggaraan sidang, pemeliharaan ketentraman, dan yang terakhir adalah kehidupan hukum adat masing-masing. Sehingga nanti kalau ada kejadian yang maaf ya, saya tahu kan Buddha dan Ibu, saya orang Banyuwangi Pak. Jadi tetangga saya itu banyak dari Bali yang ibunya ya. Jadi saya sudah 50 tahun Pak Kades, jadi sudah tua ya. Waktu di Bali tahun sekitar 70-an, 80-an itu Pak. Itu enggak ono maling, enggak ono. Karena hukum adatnya sendiri. Sampai nanti Bapak Ibu ya di desa kalau ini sudah ada penetapan status adat, itu sampai bisa mengusir orang atau dikucilkan. Dia tidak akan masuk ke sini lagi. Yang ini tidak dipunyai oleh peranata hukum positif, tidak ada. Tapi peranata hukum adat nanti ini akan masuk. Jadi nggak usah dipenjara, wes kon nggak usah ini yang hilang wes. Tidak boleh kamu, wah itu hukuman yang paling berat menurut saya. Itu akan dipunyai oleh status desa adat. Jadi kawan-kawan yang nanti kontra, tolong nanti didekati dengan ini. Oke, maka nanti diskusi karena waktunya sudah habis. Mohon maaf kalau Pak Iwan ada kata-kata yang kurang sopan, terutama kepada sesepuh-sesepuh desa di sini, Ketua BPD Pak Kades. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti bisa diskusi ya. Terutama warga monggo diskusi bagaimana secara anunya, karena saya sudah pernah buat ya walaupun sudah belum ada penetapan status adatnya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih banyak Pak Iwan Permadi selaku perwakilan dari akademisi dan juga sudah memberikan analisis juga dari awalnya verifikasinya hingga penetapannya juga ada keberatan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ketua Kepala Badan Permusyawaratan Desa Ngadas yaitu Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelum kami sharing bersama-sama Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kami sampaikan salam tengger wong mandira ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terutama yang saya hormati Bapak Iwan Permadi, yang kami hormati Bapak
dosen FAUB, yang kami hormati mahasiswa atas nama Bapak Nahid Maulana, yang kami hormati Bapak Pemerintah Kabupaten Malang, dari DPLD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Suwaji, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, juga yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya, ada Bapak RT, RW, juga ada Ketua BUMDes Bapak Eko Yono, juga ada Ibu Supriyasi selaku Ketua Bodawis Desa Ngadas. Kami hormati dan yang berbahagia para mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur atas berkah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam balai desa dalam keadaan sehat, tiada suatu pun apa. Bapak dan Ibu, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya kami tidak pernah belajar atau ngomong di depan orang banyak seperti ini. Mohon maaf Bapak, karena kebiasaan kami adalah ke kebun, ke ladang, jadi kami bicara di depan banyak orang ini agak sedikit deg-degan. Itu. Tapi dengan kesempatan yang baik ini kami bisa belajar, sharing bersama-sama dengan Bapak Ibu, maka kami disebut menjadi narasumber. Nah itu mungkin dalam hati saya masih keberatan, tapi banyak Bapak narasumber yang lain juga terkait Desa Ngadas ini nanti dari Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menceritakan terkait 4 materi yang telah disampaikan oleh moderator tadi. Sebelum kami akan menjelaskan tentang 4 materi tadi, perlu kami sampaikan yaitu tentang sejarah riwayat Desa Ngadas terlebih dahulu. Nah, Desa Ngadas itu terbentuk, Desa Ngadas itu berdiri pada tahun 1774. Nah, itu masih belum kepala desa. Namanya itu yang membuka atau yang bedah rawang Desa Ngadas. Itu tahun 1774 itu Mbah Sedek, namanya itu lamanya 50 tahun. 1824 itu Pak Tuminah atau Pak Kecik 70 tahun. 1894 itu Pak Lamidin atau Pak Kadur itu 10 tahun. 1904 Pak Ngateno 7 tahun itu sudah menjadi kepala desa. 1911 Pak Legisah 9 tahun. 1920 Pak Slamun atau Pak Bromorjo 17 tahun kepala desa. 1937 Pak Mojo garis miring Pak Asmokerto 25 tahun kepala desa. 1965 Pak Pratmojo 4 tahun PJ. 1966
69 Pak Purnomo Mujiraharjo 21 tahun kepala desa. 1990 Pak Mulyadi Brahmaputro 8 tahun kepala desa. 1998 Pak Samsuri Wakes 1 tahun PJ. 1999 Pak Kartono Notoraharjo 8 tahun kepala desa. 2007 Pak Mujianto 1 tahun PJ. 2008 Pak Kartono Notoraharjo 6 tahun kepala desa. 2014 Pak Mujianto MR 5 tahun kepala desa. 2018 Pak Mujianto lagi MR sampai dengan sekarang. Nah, itu adalah riwayat Desa Ngadas. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 5 Juni kurang lebih 15 bulan, pemerintah desa beserta BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga desa yang lain telah merumuskan dan menyepakati terkait dengan perubahan status desa menjadi desa adat. Salah satu upaya kami untuk menguatkan aturan yang ada di desa yaitu dengan membuat perdes. Namun dikarenakan belum ada perda dari Provinsi Jawa Timur dan perda Kabupaten Malang, sehingga perdes kami tersebut belum bisa sah secara hukum, sedangkan kami sangat membutuhkan produk perdes tersebut. Untuk mengimbangi arus perubahan zaman saat ini dengan berubah status menjadi desa adat. Nomor 2, kondisi Desa Ngadas sangat besar potensi dari segi wisata. Salah satunya yaitu wisata alam, agrowisata, dari wisata budaya, ada arak-arakan, ada kuda lumping, ada ujung-ujungan, yang merupakan sebagai dari potensi budaya yang kami punya, yang wajib dilestarikan sehingga bisa menjadi penghasilan bagi pelaku wisata sekaligus bisa menguatkan upaya kami untuk menjadi desa adat. 3. Desa kearifan lokal. Desa Ngadas mempunyai kearifan lokal, diantaranya salah satu yaitu untuk hajatan pribadi. Hajatan pribadi ada metri, ada Jumat Legi, ada sayur, ada kekerik bayi, among-among, ada tugel kuncung, tugel gombak, sunatan wologoro, semeninga, entas-entas, adek-adek griyo. Artinya mendirikan rumah. D. Hajatan umum. Hajatan umum ada pujan, ping 7, karo, sedekah rowan, sedekah pangunan, sadranan, kasada, galungan, barikan, mayu, resik pamong, unan-unan, gegenep, juga ada ritual kematian. Dengan adat yang punya kearifan lokal dan kebersamaan yang sangat
kental baik dari segi kerukunan. Itu salah satu ciri khas kami dari segi pakaian, dari segi dialek kami menggunakan khas Tengger. Contohnya, jika memanggil dirinya sendiri, kalau laki-laki eyang, kalau perempuan memanggil isun. Dan itu wajib dilestarikan jika masih merasa menjadi warga Desa Ngadas. Sebetulnya kami punya aset wisata yang bisa kami kelola secara mandiri, yaitu terutama adalah aset yang paling terpenting adalah masyarakat Desa Ngadas. Ini yang sangat terpenting. Dengan Desa Ngadas mempunyai 486 kepala keluarga terdiri dari 1.762 jiwa, 928 laki-laki dan 834 perempuan. Lahan pertanian ada 381 hektar untuk agrowisata. Ada homestay, ada transportasi jeep, ada transportasi panter dan kuda, ada pemandu wisata dan lain-lain yang mungkin yang tidak tercatat di dalam buku ini. Mungkin masih banyak, mungkin ada kekurangan, mungkin Bapak Ibu masih yang warga Desa Ngadas bisa ingat. Dan aset wisata seperti di atas, dan itu bisa dirasakan secara langsung oleh warga masyarakat dari segi ekonomi. Dari segi lingkungan, kami masih tetap menjaga dan merawat keberlangsungan kehidupan flora dan fauna yang ada di desa kami. Intinya, desa kami menjadi desa adat dan sebagai destinasi wisata kami tetap menghormati dan menjunjung tinggi serta melestarikan keberadaan flora dan fauna yang ada di Desa Ngadas ini. Nah, itu untuk Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, dan nanti ada tanya jawab, mungkin nanti barangkali kami